Halo teman-teman, aku Raka Aziz Erawan. Aku akan jelasin tentang kurikulum berbasis kompetensi. Selamat menyimak. Oke, yang pertama akan aku jelasin adalah pengertian dari KBK. KBK itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah Depdiknas 2020. Oke, yang kedua adalah latar belakang munculnya KBK. Nah, yang pertama, latar belakangnya adalah persaingan global. Yang kedua, rendahnya kualitas pendidikan di zaman sekarang. Yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk bersaing di dunia. Yang keempat adalah kemajuan saintek. Oke, yang ketiga adalah tujuan KBK. Nah, ada tiga di sini. Yang pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik. Yang kedua, memberi kesempatan untuk pengembangan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan dan sekolah. Nah, oke, selanjutnya yang keempat, untuk karakteristik KBK ada tiga. Yang pertama, memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Yang kedua, menekankan kepada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu siswa. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari hasil belajar. Oke, yang selanjutnya adalah pengembangan KBK. Nah, ada tiga poin di sini. Yang pertama adalah asal filosofis yang berkenaan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah asas psikologi yang berhubungan dengan aspek kejiwaan. Dan yang terakhir adalah asas sosiologi dan teknologis. Oke, next. Selanjutnya adalah tingkat pengembangan KBK. Nah, ada 4. Yang pertama, pengembangan kurikulum tingkat nasional. Yang kedua, pengembangan kurikulum tingkat lembaga. Yang ketiga, pengembangan kurikulum tingkat bidang studi. Dan yang keempat adalah pengembangan kurikulum tingkat satuan bahasa. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip pengembangan KBK? Nah, yang pertama, peningkatan keimanan. Yang kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang ketiga, penguatan integritas nasional. Yang keempat, perkembangan pengetahuan teknologi dan informasi. Yang kelima adalah pengembangan kecakapan hidup. Oke, last but not least adalah prinsip implementasi. Nah, pertama adalah kesamaan memperoleh kesempatan bagi setiap anak didik. Yang kedua, berpusat pada anak didik. Yang ketiga, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Yang terakhir adalah kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga mendapat manfaat dari presentasi aku. Terima kasih. Dadah.